Salam Indonesia, salam Nusantara dan Sabang sampai Merauke dan jangan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Kata firman Allah, Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat 6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saya, saudara yang percaya kepada Tuhan, akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya, kita dibenarkan. Dengan mulut mengaku kau diselamatkan. Kita percaya, kau tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Allah di sore atau malam ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami menyambut firman-Mu dengan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membaca dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena keluarga kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kalau dari pembacaan ini kita diberikan tema harapan orang beriman. Elpis, pisti, ya, dari kata pistos. Pisti itu pistoi, ya, pisti bacanya, ya, kegagalan kami kadangkala kurangnya referensi kamus yang tidak diperlengkapi oleh IPA, International Politic Association. Sementara orang-orang bahasa, kalau dia mau berbicara lantang, dia harus mengerti pronunciation-nya. Itu sebabnya saya katakan lebih baik kita berkata satu tapi benar daripada berkata 1000 tapi salah. Dan itu perlu, sebabnya kita perlu banyak mendengar, banyak belajar tentang bahasa ini. Nah, saya bertanya juga kepada seorang yang sudah pakar di bidang ini, kenapa Pak sebagai penerjemah di lain sana tidak membuat kamus yang dapat dimengerti, bukan seperti, karena pada waktu saya mendengar dia berkata Pantokratus, di telinga saya sakit. Karena dia saya anggap pakar, maka saya bertanya. Bukan saya ingin mempermalukan, tidak. Yang jelas itu Pantokratus itu dibacanya Padokratus yang maha kuasa. Dan saya bertanya, kenapa sebagai ahli bahasa tidak membunyikan bahasa yang seharusnya, apakah mau ancient, apakah modern Greek, karena bukan seperti yang saya tahu, apa yang Bapak katakan itu tidak seperti itu pembacaan yang saya tahu, ya. Karena saya banyak mendengar, dan itu sebabnya kadangkala kelesuhan terjadi. Karena apa? Sepertinya bahasa ini tidak bisa diajak berbicara di dunia internasional, ya. Padahal kalau kita mengikuti pada ancient modern Greek, tentu pastilah bisa. Dan itu sebabnya kalau mau kita mengikuti modern Greek, kita harus mengikuti aturan-aturan main yang sudah dituliskan. Misalnya ada konsonan, saya sudah sering kali bilang double konsonan, dan kemudian double vowel, dan itu tidak, misalnya oi tidak bisa baca oi, tapi i, au, kadang dibaca AF atau AV, itu tergantung kepada huruf-huruf mengikutinya, atau juga AI, EMA, ya, salah. Jadi
kita tidak bisa mengikuti kalau kita mengajar bahasa Yunani tidak melakukan penelitian tentang ini. Sebenarnya kita akan menjadi malu. Karena apa? Kok mengajar bahasa Yunani tapi bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Saya pernah mengatakan kepada seseorang, ini kan eksegesis. Mau eksegesis ke itu dibunyikan harus sesuai dengan katakanlah misalnya bahasa Inggris. Saya bilang tomorrow gitu ya. Kira-kira bagaimana orang tertawa? Itu kan membaca seperti membaca hurufnya semua, tomorrow seperti bahasa Inggris. Jadi saya hanya sekaligus ini apa juga bagi orang-orang yang sering menggunakan bahasa Yunani supaya sedikit mau mengikuti aturan-aturan main di dalam bahasa Greek modern yang sering-seringlah kita kalau saya sudah cari buku yang melalui internasional IPA itu International Phonetic Association, bahkan ketika kakak saya pergi ke Yunani juga saya mohon mencarikan buku yang ada IPA-nya itu. Seperti bahasa Jerman, kita punya IPA-nya itu. Jadi bagaimana dibaca, bagaimana diomongkan, kita tahu. Jadi kita harus bunyinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh native speaker-nya. Sehingga kita dengan yakin dan percaya diri kita mengucapkannya. Nah, dikatakan yang pertama itu menjadi harapan orang beriman. Elpis isti ya. Harapan orang beriman menjadi warga negara sorga. Ya. Menjadi warga negara sorga dalam bahasa aslinya itu politepma en uranis ya. Dari kata Uranos ya, Uranos. Tempat keluarga negara sorga. Jadi kita ada di situ, Uparko. Kita ada tinggal di situ. Jadi itulah posisi kita. Itulah kedudukan kita. Itulah saat sekarang ini posisi kita, walaupun kita masih dalam dunia ini. Sehingga saya mau katakan, kita sebagai warga negara dunia saja, sebagai warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita bebas mau kapan saja, anytime mau masuk. Tapi jangan masuk ke Timur Leste tanpa paspor, atau ke negara tetangga Malaysia tanpa paspor, dan lain sebagainya. Tetapi selama engkau hidup di negara Indonesia, engkau bebas kemana saja. Demikian juga kalau kita menjadi warga negara surga, kita ada di situ. Nah, dikatakan oleh Alkitab, yang kedua, menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sotir atau sotira, sotir, atau seringkali kita dengar soter, sotir, karena kita di situ, ya, kita. Nah, sotir atau sotira, juru selamat itu berbicara soal keselamatan. Juru selamat itu memberikan kita keselamatan, dan dia terus dia juga berbicara soal pembebasan. Dia juga berbicara soal pemeliharaan. Dia juga berbicara soal kekuasaan. Ketika kita punya sotir dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut menghadapi musuh-musuh kita. Ekstros kita tidak perlu takut. Atau ekstra kita tidak perlu takut menghadapi itu. Kenapa? Kita punya Tuhan. Kita punya sotir. Sotira kita itu dahsyat. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang menjadikan saya dan saudara alam semesta. Walaupun ada banyak orang tidak mengakuinya. It's okay, biarkan saja mereka. Tapi bagi kita, dia adalah yang mengubah kehidupan kita. Dia yang terus akan anakino. Anakino itu adalah memperbaharui kita terus menerus. Dari kalau kita anakino, ya kita berharap Tuhan itu akan anakalipto. Anakalipto itu menyatakan atau membuka seluruh yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan takut, ya.
Jangan takut bahwa kita memiliki juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi sotir apet dehome kirion Yesus Kristus. Dan ketika dikatakan kemuliaan Tuhan bersama kita selamanya. Nah, ini ya kemuliaan Tuhan. Saya sudah mengatakan kemuliaan Tuhan itu seharusnya menjadi bagian setiap kita. Tapi ada orang-orang jahat, ada orang-orang sombong, ada orang-orang yang menjadi musuh Tuhan, menjadikan kemuliaan itu menjadi sesuatu yang tidak berharga. Tapi bagi kita, doksa itu kemuliaan Allah, kemuliaan Allah, cahaya Allah, ajaran Allah, sorga itu yang menjadi tujuan utama kita, dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Dan itu sebabnya kemuliaan Tuhan bersama kita selamanya, karena kita ingin ada bersama ini. Ya, kalau tiba saatnya Tuhan akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuh Yesus Kristus yang mulia, dan menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi mantap. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk percaya kepada Yesus. Tapi saya tahu ada 6 negara setidak-tidaknya yang melarang itu masuk ke negaranya. Ya, Afghanistan satu, mana lagi? Maldives, ya, terus kemudian Pakistan, jadi Arab Saudi, satu lagi saya lupa ya, yang terakhir ini Korea Utara. Tapi saya mau katakan kepada kita, apapun kita tahu bahwa anak-anak Tuhan ada di situ, mereka tentu bisa bertahan dalam iman mereka, karena mereka punya pengharapan. Sebagai orang beriman, mereka punya pengharapan surga itu, dan kemudian punya pengharapan Yesus sebagai juru selamat mereka, dan punya pengharapan kemudian Tuhan bersama mereka selama-lamanya. Jadi kalau kita masih muda belajar kepada Tuhan, kita masih muda membaca Alkitab ini, dan kalau di Maldives itu menjadi ancaman itu, atau di Pakistan, atau di mana itu, di Somalia, ya, Somalia lebih ngeri lagi, ya. Somalia itu mau dijadikan negara di mana ya kita tahu bahwa sudah keadaan memang tidak baik. Tapi saya mau katakan kepada kita, apapun, dimanapun, senantiasa bagi umat Tuhan adanya kemuliaan Allah yang akan dinyatakan bagi mereka. Nah, selama kita masih dipermudah untuk berharap, pengharapan kita sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, mari kita tetap berpegang teguh. Kalau orang-orang di 6 negara tadi yang saya sebutkan sangat sulit untuk menjawantahkan iman kita, dan kita masih muda. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menolong kita untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau tetap mempermudah pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau sakit apapun sakit penyakitmu, saya katakan dalam nama Yesus, Tuhan adalah tabib ya segala tabib, dokter ya segala dokter. Kalau Engkau percaya, Dia mampu menyembuhkan. Saya tidak hanya berkata-kata tentang kuasanya, tapi saya sudah menikmati selama puluhan tahun, mulai 1 Maret 1947 sampai hari ini. Tuhan masih tetap memegang janji kepada setiap orang yang percaya. Kalau engkau orang yang membutuhkan bantuan doa, arahkan tangan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini, aku berita keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan terima kasih buat kesembuhan. Dan kalau engkau sedang mengalami kesulitan, datang kepada Tuhan. Dia yang berkata, bersurat kepada waktu kita, aku akan buktikan dan engkau memuliakan aku. Dan kita, tugas kita hanya memuliakan. Urusannya adalah kita berseru, maka dia akan bertumbuh. Bapa di surga, arahkan tangan kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang telah berfirman bahwa setiap kami berseru kepadamu, engkau akan menjawab kami dan engkau akan
mengabulkan permohonan kami dan tugas kami selanjutnya dalam memuliakan. Terima kasih buat janjimu karena engkau tidak pernah ingkar janji. Dalam nama Yesus, apapun persoalan kami, Tuhan selalu memantau dari surga dan tepat pada waktunya engkau memberikan pertolongan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita istirahat. Dan kalau kita mau beristirahat, jangan lupa membaca firman Allah. Dan biarlah firman Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kita. Dan iman timbul dari pendengaran. Mantap, mantap, mantap.